Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, saya dalam kesempatan ini juga berdoa, berharap agar semua saudara dalam kondisi yang diberkati Tuhan, sehat, terus semangat dalam Tuhan, mau bertumbuh imannya dan mau berkomunitas bersama dengan kami. Percayalah bahwa apa yang kami bagikan dalam pelayanan digital ini, itu semuanya kerinduannya ingin agar saudara punya iman yang excellent, ya. Jadi siapkan hati kita sebentar akan bertadarusan, membaca Alkitab dan merenungkan, ya, meminta agar Tuhan berikan rema buat kita semuanya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, buat hari ini kami boleh kembali bertadarusan Alkitab. Kami mengucap syukur Tuhan sudah berkati kami sepanjang hari ini, dan kami rindu kami juga mendapatkan rema dari Tuhan. Maka tolong kami, berkati kami, urapi kami, sehingga ayat-ayat Alkitab yang kami baca menjadi terang dan kami mendapatkan satu pembelajaran yang luar biasa dalam buat kehidupan kami, sehingga sisa hidup kami ke depan ini benar-benar sisa hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sama-sama ya, kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu, dan nanti kita akan lanjut untuk bertadarusan. Ya, Yesaya pasal 14
Bapak Ibu biji mata Tuhan. Kita akan coba membacanya ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ejekan tentang Raja Babel. Ya. Ini mirip-mirip dengan apa yang kita sudah lewati di kitab Yeremia, Bapak Ibu ya. Ayat 1. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi akan aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sonobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja, bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami. Sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam ke liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan berguncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tapi engkau ini masing-masing dalam rumah kuburnya. Tapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Didirikan bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikian firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota ini akan kusapu bersih dan kupunahkan, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikian akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikian akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ucapan ilahi terhadap Filistea. Dalam tahun mastinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistea, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak dan anaknya akan menjadi ular naga terbang.
Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota. Gemetarlah hai segenap Filistea, sebab di sebelah utara telah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberikan kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan akan meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Yesaya 14 ya. Kalau Bapak Ibu mendalami tentang okultisme ya, tentang dunia roh-roh jahat gitu ya. Yesaya 14 ini sering dipakai sebagai gambaran tentang pemberontakan dari iblis. Ya. Pemberontakan dari Satan ya. Jadi ya memang seperti itu. Saya kok tiba-tiba jadi kebayang tentang pemahaman masa lalu saya soal hal ini juga. Yesaya 14, terus Yehezkiel pasal 38, 39 soal apa namanya, di Yesaya itu tadi Raja Babel ya, kemudian di Yehezkiel itu soal Raja Tirus. Itu memang dulu saya memahami adalah gambaran Alkitab tentang iblis. Sebab kan harus diakui ya, di Alkitab itu terutama Perjanjian Baru, Satan, iblis ya, itu seringkali digambarkan menjadi musuh kita. Satan, iblis digambarkan itu tadinya penghuni surga, terus dilempar ke bumi. Tapi cerita soal bagaimananya, apa sebabnya itu tidak dicatat oleh Alkitab secara vulgar dengan kata-kata iblis itu memberontak, Satan itu memberontak, Satan dan iblis kemudian diusir dari surga karena pemberontakan ini. Kenapa mereka memberontak, alasan mereka memberontak, itu nggak pernah digambarkan. Maka ketika para teolog di zaman dulu membaca Yesaya 14, terus juga Yehezkiel pasal 38, mereka langsung berpikir ini adalah ayat-ayat yang bicara soal pemberontakan iblis secara metafor gitu ya. Jadi penulis Alkitab dalam hal ini Yesaya menggambarkan soal Raja Babel, tapi sebenarnya Yesaya digerakkan Roh Kudus untuk menceritakan pemberontakan Satan di ayat-ayat di pasal 14 ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya pemahaman itu ya, bahwa iblis itu ya, karena saya kan gitu ya. Jadi saya tuh dulu itu kenapa begitu, karena saya sudah di framing gitu, sudah dicekokin bahwa iblis itu memberontak, iblis tadi adanya di surga, dia pengen seperti Allah, terus akhirnya dia diusir dari surga ya, karena mau menyamai Tuhan, dan akhirnya dilempar ke bumi. Nah, konsep itu sudah saya dengar dari pendeta saya dan para pengkhotbah yang menggambarkan itu. Mereka sudah pakai ayat-ayat ini. Tapi ayat-ayat ini menjadi jelas ketika saya belajar teologi ya di masa lalu saya, di awal-awal saya melayani Tuhan. Saya belajar Alkitab, saya belajar ilmu tafsir. Nah, karena saya sudah punya konsep tadi, karena yang mengajar itu adalah pendeta yang saya hormati, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Juga dosen-dosen saya mengajarkan kurang lebih sama seperti itu. Sehingga akhirnya ketika saya baca Yesaya 14 ya, saya sudah dalam pemahaman bahwa ini adalah ayat-ayat yang bicara soal pemberontakan iblis. Sehingga akhirnya saya semakin terang, semakin tajam. Oh iya benar ini nih ayatnya nih, ini pemberontakan iblis dan seterusnya. Itu saya bertahun-tahun Pak, Bu. Ya, bahkan saya mengajar itu juga cukup detail. Saya adalah seorang, ya Bapak Ibu kalau dengar khotbah saya kan style saya mengajar ini dengan detail. Bahkan mungkin pengajaran saya soal Yesaya 14 ini adalah cerita Alkitab tentang pemberontakan iblis itu bahkan lebih sistematis
lebih detail mungkin ya, lebih tajam mungkin daripada, maafkan saya, bukan saya sombong, daripada dosen-dosen saya dari senior-senior saya. Karena memang saya tadi ya punya karunia, diberikan karunia mengajar, saya ketika mendalami Alkitab itu mengekspos dari banyak sisi gitu. Tapi saya mengajar seperti itu. Karena ya tadi saya yang diajar ke saya itu ya. Bahkan kalau boleh jujur, sekitar ya 4 atau menjelang pandemi ya, ketika saya akhirnya membuat program-program yang cukup banyak di channel YouTube ini, karena awalnya kan channel YouTube ini sudah cukup tua Bapak Ibu. Mungkin lebih tua dari banyak channel YouTube gereja-gereja yang bahkan lebih besar dari saya, gerejanya besar gitu ya. Rata-rata gereja besar kan baru punya pelayanan YouTube itu ya ketika pandemi kemarin ya, 3 tahun, 4 tahun belakangan. Gereja kami sudah hampir 10 tahun ini. Gereja kami ketika awal berdiri di sekitar bulan Agustus 10 tahun yang lalu itu langsung nggak lama kemudian membuat channel YouTube pelayanan ini ya, dan setiap khotbah saya itu sudah di-sharekan ya. Meskipun dulu belum live streaming karena kita belum punya teknologinya. Terus juga sinyal masih naik turun, jadi kami tidak live streaming tapi kami rekam dulu pakai kamera handycam saat itu. Saya masih ingat dulu ya. Handycamnya bahkan minjem ya dari jemaat, handycam second gitu karena saya tidak punya handycam ya. Terus kami diberi pinjaman, terus handycam itu dari ruang multimedia di ruko ya, di bagian belakang itu ada ruang multimedia kecil, pakai tripod begitu diarahkan ke mimbar dan khotbah saya direkam. Kalau Bapak Ibu mencari di channel YouTube ini ada, kami tidak pernah men-take down atau menurunkan atau mencabut video yang sudah di-upload di channel YouTube ini, nggak pernah. Kalaupun hilang Bapak Ibu, itu karena channel YouTube ini pernah dihack sama orang ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya juga sempat sedikit kecewa dan marah juga ya, karena tiba-tiba channel YouTube kami itu dihack sama orang. Dan akhirnya diurus bisa balik lagi, tapi banyak video yang ada di channel YouTube ini hilang gitu. Tapi sebagian besar bisa diselamatkan ya, dan kami naikin lagi gitu Bapak Ibu. Yang saya mau katakan bahwa saya tidak pernah gitu menurunkan atau mencabut video yang sudah ditayangkan, meskipun hari-hari ini tafsiran saya tentang itu sudah berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau memperhatikan pengajaran saya, itu ada perubahan yang sangat signifikan selama 10 tahun paling tidak usia gereja GKI The Way yang saya gembalakan. Kalau Bapak Ibu melihat pengajaran saya sejak saya melayani sekitar 18 atau 20 tahun lalu jadi pendeta ya, itu sudah banyak perubahan-perubahan. Ya, saya sendiri merasa bahwa pengajaran saya itu tidak stagnan, tidak gitu-gitu aja, selalu tajam gitu ya, semakin saya dibukakan. Itu mungkin yang membuat saya terus semangat ya. Ya, coba diperhatikan ya, sekali lagi bukan dengan nada kesombongan ya, saya cuma ngomong aja gitu. Ada nggak pendeta lain selain saya yang hampir tiap hari bikin pengajaran di channel YouTube-nya? Kayaknya nggak ada. Ya, nah, ya kalaupun ada 1-2 aja lah ya. Tapi saya hampir setiap hari ya. Dan saya bukan cuma berkhotbah tapi mengajar gitu. Kalau berkhotbah mah gampang Bapak Ibu ya, maafkan saya ya. Kalau sudah melayani Tuhan apalagi sudah belasan tahun ya, bikin khotbah itu gampang sekali, tapi bikin suatu pengajaran ya dengan sistematis, dengan penggalian ya tidak banyak. Tapi saya paling tidak konsisten untuk itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa pengajaran saya saja itu yang saya gali baru-baru ini memberkati saya. Jadi itu saya belajar, saya ngajar itu karena saya merasa saya aja diberkati. Mungkin kalau saya ketika menggali kebenaran di waktu-waktu belakangan ini saya nggak mendapatkan sesuatu yang baru, saya mungkin tidak akan seantusias ini ya. Contoh yang sederhana aja deh Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi member apa enggak? Kalau Bapak Ibu jadi member channel YouTube ini, hari Kamis kemarin ya, saya bikin materi episode ketiga soal pohon kehidupan.
di dalam episode kemarin itu saya menemukan ya, dalam ilmu tafsir bagi saya apa yang saya tafsirkan tidak salah. Saya bilang begini di program itu, ini tafsiran saya baru menemukan, tapi saya juga tidak mau kekeh memegang tafsiran itu. Tapi saya akan tafsirkan, saya akan ajarkan karena saya diberkati soal pohon kehidupan. Tapi saya bilang, saya tidak akan kekeh kuat-kuatan atau apa namanya, kalau ada orang yang misalnya bilang, alah tafsiran Pase ini ada kelemahan, saya tidak akan kekeh megang tafsiran saya. Kenapa? Karena ya tafsiran saya yang baru saya bagikan di Kamis kemarin soal pohon kehidupan itu pun saya percaya ya belum banyak para teolog yang membagikannya. Saya belum pernah mendengar paling tidak ada orang yang menafsirkan soal pohon kehidupan seperti yang saya tafsirkan kemarin. Bapak Ibu pengen tahu nggak? Bapak Ibu penasaran nggak, pohon kehidupan itu pohon apa sih sebenarnya? Pohon mangga kah? Pohon jeruk kah? Pohon duren kah? Gitu ya. Dan dalam apa yang saya dapatkan kemarin, saya dibukakan sama Tuhan. Jadi saya punya pengertian sekarang. Kira-kira pohon kehidupan itu apa? Pohon apa? Gitu. Nah, Bapak Ibu pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu jadi member. Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan tafsiran saya itu. Ya. Jadi karena setiap saya menggali ditemukan hal-hal yang seperti tadi, saya selalu jadi akhirnya antusias, semangat gitu. Makanya nggak pernah saya bikin program itu lemes ya, nggak ada semangat kayak rutinitas biasa. Nggak, ini tadarusan ini aja saya semangat, saudara. Ya. Padahal ayat-ayatnya, terutama apalagi Yesaya 14 ini ayat-ayat yang di luar kepala saya. Meskipun saya mungkin tidak bisa sistematis ya, kalimat kata per kata, kalimat per kalimat, tapi isi cerita di Yesaya 14 itu ada di kepala saya ya. Kalau di-triggerin aja ya, tadi saya ketika mau memulai saya cuma berpikir Yesaya ya. Ternyata Yesaya 14 hari ini. Ketika saya baca ayat-ayat tadi, ini ayat-ayat yang bicara soal, dulu saya menafsirkan ini adalah peristiwa kejatuhan iblis. Alasan iblis itu dilempar dari surga dan akhirnya menjadi roh jahat, karena di Yesaya 14 itu adalah digambarkan iblis itu mau menyerupai seperti Allah, mau menyamai yang maha tinggi ya. Dia ditaruh di taman kudusnya Allah. Terus dia berjalan-jalan, tapi dia ingin menyamai seperti Allah dan akhirnya dia dilempar. Itu yang kita baca tadi. Itu yang saya ajarkan bertahun-tahun. Dan mungkin banyak pendeta di luar sana masih mengajarkan bahwa Yesaya 14 ini adalah cerita soal kejatuhan atau motivasi iblis memberontak kepada Allah. Tapi ya seperti Yeskiel 38, 39 yang sudah kita lewati di tadarusan beberapa waktu yang lalu, yang juga bicara mengenai kejatuhan dari iblis ya. Dalam konteks Yeskiel itu adalah Raja Tirus ya, pemberontakan Tirus. Tapi ya sekarang saya berubah pandangan saya. Yesaya 14 yang kita baca tadi ya bukan bicara soal iblis ya. Itu bicara soal Raja Babel, ejekan terhadap Raja Babel. Yang dulu saya tidak berpikir itu benar-benar ngomongin Raja Babel, tapi hanya gambaran atau simbolik atau metafor. Raja Babel itu adalah simbolik atau metafor atau analogi dari iblis. Tapi sekarang saya membacanya tidak. Saya membacanya sekarang ini dengan sangat yakin, saya mengatakan bahwa ini memang bicara soal nubuatan terhadap Raja Babel. Yang manusia. Yang memang pada saat itu, kalau kita Bapak Ibu ingat di tadarusan kemarin, dikuduskan Tuhan. Raja kafir ini dikuduskan Tuhan untuk dipakai Tuhan bisa menggocoh Yehuda. Dipakai Tuhan untuk menghancurkan Yehuda. Kenapa? Karena Yehuda ini sudah berlaku jahat di mata Tuhan. Tapi saya bilang di tadarusan kemarin, Bapak Ibu, kalau belum mengikuti tadarusan kemarin, ikuti ya. Tadarusan ini setiap Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau bisa ikuti supaya Bapak Ibu setiap pasal dari kitab Yesaya selesai nanti bersama dengan saya ya. Di dalam program yang kemarin saya bilang Raja Babel ini ya keblinger juga. Dia lupa diri bahwa dia bisa menaklukkan Yehuda dan semua kerajaan-kerajaan yang di bawahnya saat itu karena Tuhan. Karena Tuhan memang memakai dia untuk menjadi alatnya menghancurkan Yehuda. Dan tentunya nggak langsung menghancurkan Yehuda kan. Karena dari Babel ke Yehuda kan ada kerajaan-kerajaan sekitar.
maka dampaknya juga Tuhan izinkan, Tuhan pakai Raja Babel untuk menghancurkan bangsa-bangsa sekitarnya, untuk bisa membuka jalan dia bisa sampai ke Yehuda. Dan faktanya Yehuda ditaklukkan 2 kali oleh Nebukadnezar, dan akhirnya Yehuda dan segala kemewahannya, bait Allah Salomo, istana raja, semuanya hancur, tembok kota hancur, dan semuanya berantakan. Tapi Raja Babel begitu sombong, dia berkata bahwa ini adalah karena dia. Sehingga akhirnya di pasal kemarin, pasal 13 kita sudah tadarusin, itu Tuhan akhirnya mau menghancurkan Babel karena kesombongannya. Dan di pasal 4 ini lanjutan dari pasal 13, ejekan terhadap Raja Babel, ejekan terhadap kesombongan Raja Babel. Tuhan memang pakai dia. Ya. Tuhan memang kuduskan dia kalau kita ngomongin pasal 13 tadi. Tuhan tempatkan dalam pasal ini di tamannya Tuhan. Ya, untuk berkuasa atas segala-galanya. Tapi dia lupa bahwa semua itu karena Tuhan. Sehingga ketika dia akhirnya jadi penguasa dunia saat itu, ya, dan dengan kesombongannya itu melukai hati Tuhan, dan akhirnya Tuhan hajar. Sehingga bahasa dalam pasal 14 tadi, ternyata dia malah dibuang ke dunia orang mati, ke kuburan. Ya. Dan ya, Babel akhirnya hilang. Ya. Nggak lagi berbekas. Kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar II, yang menjadi raja di raja zaman itu, berhasil menaklukkan Yehuda, itu nggak lama usianya. Nggak sampai 1 abad usianya, Bapak Ibu. Habis Nebukadnezar mati, kemudian anaknya menggantikannya, dan nggak lama kemudian muncullah kerajaan Media, ya, dengan rajanya Darius kalau kita baca dalam kitab Daniel. Itu juga nggak lama kemudian muncul kerajaan Persia dengan rajanya Kores Cyrus dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kerajaan Babel ini nggak lama memerintahnya, padahal Tuhan pakai Nebukadnezar luar biasa karena Tuhan sudah kuduskan dia. Tuhan sudah berikan semuanya, seperti dalam Yesaya 14 ini. Jadi Yesaya 14 ini gambaran seorang yang tidak percaya Tuhan, yang Tuhan pakai, Tuhan kuduskan, terus Tuhan angkat derajatnya begitu rupa, tapi ketika Tuhan angkat derajatnya begitu rupa, dia sombong, dan akhirnya berkata bahwa aku yang seperti ini, bukan siapa-siapa. Dia bangun patungnya untuk disembah. Bahasa dalam pasal 14 ini, dia mau menyamai yang maha tinggi. Jadi cerita tentang Raja Babel yang mau menyamai Tuhan itu fakta. Dalam kitab Daniel itu dia bangun patung, dan semua orang di seluruh antero negerinya dan juga negara jajahan harus menyembah patungnya, menganggap dia dan patungnya adalah dewa. Sadak, Mesak, Abednego akan menolak. Jadi pasal 14 ini bukan bicara soal iblis. Bukan bicara soal iblis yang mau menyamai Tuhan, tapi bicara mengenai Raja Babel yang memang dalam fakta Alkitabiah itu mau menyamai Tuhan. Kan di kitab Daniel jelas sekali. Ya. Tapi kalau ini bicara mengenai iblis, nggak ada ayat-ayat lain di Alkitab kita yang mendukung gitu. Kalau saya bilang pasal 14 ini ejekan terhadap Raja Babel. Raja Babel di pasal 14 Yesaya ini mau menyamai yang maha tinggi. Kan ada ayat pendukungnya. Di mana? Di kitab Daniel, jelas sekali. Di kitab Yeskiel, jelas sekali. Di kitab Yeremia, jelas sekali. Ada banyak cerita soal Raja Babel ini yang memang dia mau menyamai yang maha tinggi, ingin disembah di banyak kitab. Tapi kalau pasal 14 ini Bapak Ibu percaya sebagai gambaran kejatuhan iblis atau motivasi iblis memberontak kepada Tuhan, tidak ada ayat-ayat yang mendukung tentang pemahaman Bapak Ibu, konsep pemberontakan iblis dan motivasinya ini yang ditemukan di kitab-kitab lain, di PL dan di PB. Nggak ada, Bapak Ibu. Ada, Pak, di Yeskiel pasal 38-39. Nah, sekali lagi, Yeskiel 38-39 itu nggak ngomongin spesifik soal iblis. Itu ngomongin Raja Tirus. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Sedangkan kalau saya berkata, ini pasal 14 ini ngomongin tentang Raja Babel. Karena perikopnya jelas, isi pasal 14 juga ngomongin Raja Babel. Dia mau menyamai yang maha tinggi, memang kita tahu ya. Di kitab-kitab lain, seperti yang saya sebutkan tadi, di kitab Daniel jelas banget Raja Babel namanya Nebukadnezar memang membangun patung, dan seluruh penghuninya, seluruh rakyatnya harus menyembah patung itu, kalau nggak dibunuh. Kan begitu faktanya. Jadi clear. Ya. Jadi pasal 14 Yesaya ini bukan bicara soal iblis, motivasi kejatuhan iblis, motivasi iblis berontak kepada Tuhan. Bukan, ini bicara mengenai memang Raja Babel.
Maka yang saya mau katakan di dalam tadarusan pada kali ini, yang berkali-kali sudah pernah saya sampaikan, hati-hati ketika kita membaca Alkitab. Hati-hati juga menerima apa yang diajarkan oleh pendetamu, termasuk saya, saudara. Saya kan berkali-kali bilang, Bapak Ibu kalau saya ngajar, saya berkhotbah, saya memberikan materi pengajaran tentang Alkitab, saya anggap itu benar. Sebab saya jujur aja secara pribadi tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak saya imani. Saya ketika mengajar di hari Minggu, ibadah Minggu Raya, di program-program seperti ini, itu dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang sungguh. Tapi meskipun demikian, Bapak Ibu jangan jadi orang yang seperti, maafkan saya, kerbau yang dicucuk hidungnya, yang telan mentah-mentah apa yang saya katakan. Meskipun kau menghormati saya sebagai hamba Tuhan, menghormati saya sebagai gurumu, tapi saran saya sebagai seorang hamba Tuhan juga, jangan telan mentah-mentah. Karena biar bagaimanapun apa yang saya ajarkan, meskipun saya tidak ada motivasi untuk menyesatkan saudara, itu namanya tafsiran. Kebetulan saya yakin dengan tafsiran saya, dan karena saya adalah hamba Tuhan dan juga diberikan karunia mengajar, saya membagikan tafsiran saya dalam bentuk khotbah dan pengajaran kepada semua. Dalam hal ini di konteks channel YouTube The Warriors ini. Tapi Bapak Ibu ya harus dengarkan, ya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah langsung diaminkan. Tidak boleh, Bapak Ibu harus merenungkannya sendiri. Nah, saya dulu tidak seperti itu. Ya karena saya respect sama guru saya respect sama dosen saya respect sama pendeta-pendeta saya. Saya pikir dengan lugunya saya, ya ini kan proses kedewasaan ya. Mereka pendeta pasti ngajarnya benar, maka saya terima mentah-mentah. Itu yang masuk ke otak saya endapkan di otak saya, sehingga dulu ketika saya mulai belajar Alkitab dengan benar, sekolah teologi S1, ketika saya baca Yesaya 14, ya saya sudah membacanya dengan pemahaman yang dicekokin atau dibagikan oleh senior saya. Itu nggak boleh. Membaca Alkitab itu dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang dibuka, dan benar-benar memohon pertolongan Roh Kudus supaya menerangi. Itu yang saya ajar dalam setiap doa ketika kita tadarusan kan. Roh Kudus tolong kami, supaya ayat-ayat yang kami baca ini menjadi terang buat kami, dan kami mendapatkan pemahaman yang baru, yang bisa menjadi bekal kami, sehingga hidup kami, sisa hidup kami ini bisa menyenangkan Tuhan. Itu kan doa saya. Bapak Ibu perhatikan, kalau saya berdoa itu udah hampir 3-4 tahun saya pimpin tadarusan ini, doanya begitu. Nah kalau doa begitu berarti nggak boleh punya konsep dong. Kalau sudah punya konsep, oh pokoknya saya mau menafsirkan ayat ini seperti ini, tafsiran ini adalah A, pokoknya A tafsiran yang benar. Lah buat apa doa Roh Kudus? Tolong berikan hikmat, marifat, tolong berikan rema buat saya. Lah kalau saya sudah berkata bahwa ayat itu adalah tafsirannya A, kalau kita doa, Tuhan Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami rema, sehingga ketika ayat-ayat kami baca kami menjadi terang, ya ini namanya munafik lah. Orang kau sudah berkata bahwa ayat itu tafsirannya A, ngapain minta Roh Kudus untuk menerangi kita lagi? Kalau ketika kita mau jujur, Roh Kudus tolong kami, berikan kami rema sehingga ayat-ayat ini menjadi terang buat kami, maka pikiran kita yang ada selama ini, yang kau dapatkan dari dosenmu, dari pendetamu, dari saya, itu harus dibuang jauh-jauh dulu. Dan kita merenungkan sungguh-sungguh dengan tuntunan Roh Kudus ayat-ayat yang kita baca. Itu loh yang saya ajar, saudara. Ya. Saya mengajar saudara agar dewasa. Ya coba deh silahkan ya. Cari pendeta-pendeta lain atau guru-guru agama lain atau hamba-hamba Tuhan lain yang ngajar seperti ini. Ya. Kalau boleh jujur, saya mestinya secara ekonomis itu nggak boleh ngomong begini. Sebab kalau saya ngomong begini, akhirnya saudara nggak telan mentah-mentah omongan saya. Saudara nggak akan mengidolakan saya. Saudara akan berani mengkritisi saya. Kalau demikian, akhirnya respek saudara sama saya bisa hilang. Ini sebenarnya saya sadar dengan otak saya, saudara. Tapi saya bilang, enggak lah Tuhan. Apa yang kucari di dunia ini? Apakah yang kucari itu adalah orang-orang yang mengidolakan aku, ngefans sama aku, menganggap aku tuh pendeta yang paling benar? Bukan itu. Motivasiku dalam mengerjakan hal ini, hampir kurang lebih 20 tahun ini, itu agar banyak orang kenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, karena mereka bertemu dengan Tuhan. Bukan saya. Aku ini cuma alat doang. Maka saya nggak berani banget itu kayak gitu-gitu. Ya. Maafkan saya ya. Coba Bapak Ibu rendahkan hati. Pendeta-pendeta lain begitu.
Hamba-hamba Tuhan lain begitu enggak? Mereka akan bilang, saudara, dengarkan saya. Yang saya ajarkan benar. Saya nggak mungkin ngajar yang salah. Aminkan kalau saya ngomong, saudara. Pasti begitu. Karena dengan begitu, di alam bawah sadar, saudara disugesti. Dan akhirnya menempatkan pendetamu, gembalamu, gurumu itu lebih tinggi jauh. Sehingga ya seperti orang-orang di luar sana yang punya agama di luar sana yang menganggap bahwa ulamanya, ustadznya, panditanya itu ya lebih hebat, lebih tinggi. Enggak gitu. Saya sama saudara, kalau dalam benak saya ya, dalam pikiran saya, pendeta dengan umatnya, pendeta dengan jemaatnya itu sama di hadapan Tuhan. Enggak ada yang lebih hebat sama sekali. Cuma kebetulan aja panggilan saya adalah pendeta. Panggilan saya adalah menjadi guru agama. Panggilan saya adalah menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan untuk mengajar jemaatnya Tuhan. Itu aja yang membedakan saya dengan saudara. Tapi tidak membuat saya lebih tinggi kastanya dibanding saudara. Nggak seperti ada agama lain yang dimana kasta orang-orang yang melayani Tuhan itu lebih tinggi daripada kasta orang biasa. Enggak seperti orang Yahudi juga. Imam-imam itu lebih tinggi daripada umat. Enggak. Dalam otak saya nggak begitu. Maka saya tidak mau itu, ya, mencuri kemuliaan Tuhan. Bagi saya seperti itu mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya saya mengajak, jangan aminkan khotbah saya. Kritisi kalau perlu khotbah saya. Jangan telan mentah-mentah. Direnungan lagi. Maka saya selalu mengajarkan begini. Kalau kau dengar khotbah saya, buka telingamu lebar-lebar. Jangan tolak dulu. Dengerin aja dulu. Catat khotbah saya. Kalau kau sudah dengar, nangkep yang benar, dicatat, coba dalami bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang benar, saudara. Ya. Jadi saya berharap lah, saudara. Ya. Saudara tuh ngerti. Ya. Saudara paham dengan apa yang saya sampaikan, sehingga saudara itu memposisikan saya dan juga maafkan saya pendeta-pendeta lain, pendetamu mungkin, gembalamu mungkin, hamba Tuhan lain mungkin, itu dengan apa yang saya ajarkan. Jangan terlalu gimana gitu sama yang namanya pendeta. Enggak, saudara. Pendeta brengsek banyak. Dan saya berpeluang menjadi pendeta brengsek. Kenapa? Karena Alkitab saya mengatakan semua yang di bawah kolong langit ini serba mungkin. Serba terbuka. Ya. Selama masih hidup ini serba mungkin. Saya bisa kemungkinan di depan itu bertobat. Lebih dalam lagi kepada Tuhan. Saya terbuka kemungkinan selama saya hidup ke depan itu masih bisa berdosa dan akhirnya murtad lagi. Semua terbuka, saudara. Jangan bilang enggak, Salomo yang ngomong bahwa di atas kolong langit ini semuanya tak pasti. Yang pasti itu hanya satu, mati. Kan berkali-kali saya ngomong begitu. Saya hanya mengutip apa kata Salomo dan firman Tuhan tentunya. Jadi seperti itu, ya. Ya, ketika baca Yesaya 14 itu ya sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa dulu pemahaman saya Yesaya 14 itu adalah cerita soal alasan iblis memberontak Tuhan. Tapi sekarang saya tidak menghubungkannya sama sekali dengan iblis. Ya, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan saya bahkan berkata iblis, setan, satan, roh jahat itu nggak ada apa-apanya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan. Karena roh kita lebih besar daripada roh apapun juga. Tapi kalau saudara nggak percaya sama Tuhan, ya setan dan roh jahat itu bisa menakutkan. Karena Alkitab kita mengatakan bahwa kalau orang tidak bertobat dengan sungguh, tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang ini bisa dikuasai dan bahkan bisa kerasukan setan. Tapi bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, setan tuh nggak berkuasa atas kita. Karena Tuhan Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Tangkap ya, dipahami ya. Jadi apa? Ke depan kalau kau ada membaca Alkitab, ya, coba baca Alkitab dengan berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus yang benar-benar, jangan punya konsep. Kalau udah punya konsep minta Roh Kudus terang itu percuma, munafik namanya. Kalau saya enggak, saya benar-benar jujur. Ya, sekarang pandangan saya nih soal Yesaya 14 itu bukan setan, tapi itu adalah apa namanya? Raja Babel. Tapi kalau mungkin 2-3 tahun lagi saya digerakkan Tuhan untuk menggali lagi lebih dalam lagi. Dan ketika saya berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya bisa
mendapatkan sesuatu yang benar dari ayat-ayat Yesaya 14, maka konsep saya soal ayat ini bicara soal Raja Babel itu akan saya tinggalkan. Seperti akhirnya saya terbuka ketika saya berdoa seperti itu dan bilang, oke Tuhan, kemarin pemahamanku ini bicara soal setan, soal iblis. Sekarang ajar aku kebenaran-Mu yang sejati. Maka saya mulai singkirkan itu. Meskipun ada di otak saya, ini kayaknya iblis. Tapi saya coba merendahkan hati. Apa sih maknanya? Konteks aslinya gimana sih? Ya, pasal di sebelumnya bicara apa? Pasal sesudahnya bicara apa? Ketika saya benar-benar merendahkan diri mau belajar, saya menemukan, oh ternyata ini bukan ngomongin iblis. Ini ngomongin tentang Raja Babel, dan memang Raja Babel itu seperti itu di tempat lain. Makanya penting tadarusan, makanya penting membaca Alkitab itu. Supaya apa yang ada di Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki Perjanjian Lama, Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru, itu sudah kita pernah baca. Kalau Bapak Ibu nggak pernah baca, ya nggak heran Bapak Ibu memahami Alkitab itu ya belum komprehensif. Kenapa? Ya, kau hanya membaca ayatnya, pasalnya, ngomong itu yang kau tafsirkan, itu yang kau percayai. Kau tidak menghubungkannya dengan ayat-ayat lain. Kenapa? Karena kau tidak punya kemampuan. Kenapa? Karena emang kau belum membacanya. Makanya penting tadarusan Alkitab ini. Oke. Semoga ngerti, semoga paham ya. Dan percayalah bahwa ketika kita doa Roh Kudus agar memberikan terang buat kita ketika membaca Alkitab, Dia pasti akan lakukan itu. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan kita pada hari ini Yesaya 14. Makasih kami diingatkan kembali untuk pentingnya benar-benar mengandalkan Tuhan ketika membaca Alkitab. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di program lainnya ya. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa bahwa hari ini tadi ada materi membership Sekolah Alkitab on the way. Bapak Ibu jadi member. Saya sedang ngebahas soal antropologi, doktrin manusia di Alkitab itu ngomongin apa. Saya ngebahas soal manusia, gambar Allah, dan seterusnya. Ya, ini juga sedang paralel saya khotbahkan di hari Minggu. Jadi dengan Bapak Ibu dengar hari Minggu saya, ibadah The Way, khotbah-khotbah saya yang berkaitan dengan manusia dan gambar Allah, terus Bapak Ibu ikut sekolah Alkitab ini ya, dengan menjadi membership cuma 50.000 per bulan ya, kecil sekali. Ibu Bapak akan punya pemahaman yang benar-benar dalam sekali soal antropologi, soal doktrin manusia di Alkitab itu apa. Semoga apa yang kami bagikan ditangkap oleh semuanya ya. Ya korbanlah ya. 20.000, 50.000 itu nggak berat mestinya buat saudara. Dan jangan berpikir saya ini, Pak Seno nyari duit. Kalau saya nyari duit, saya akan bikin harganya 1 juta. Supaya kalau saudara ikut 2 orang saja, saya paling nggak dapat 2 juta. Enggak. Saya kasih yang semurah mungkin. Karena memang tujuannya bukan mencari uang di sini. Tapi harus ada bayar, karena saya sudah menjadi dosen cukup lama. Orang Indonesia itu kalau dikasih gratis itu nggak menghargai. Ya, dengernya juga setengah-setengah. Tapi ketika bayar, ya, maka semuanya diikuti. Ini beberapa teman saya lagi ada pertemuan sinode di Salatiga, ya. Ada bayar. Saya yakin, saya percaya kalau bayar itu kayaknya kalau pas ada makan malam, ya, ada pembagian cenderamata, itu kayaknya udah punya hak aja lah. Gue minta dong, ya, berusaha untuk mendapatkannya. Tapi kalau free, ya, itu ada makanan enak sekalipun, ya, itu nggak dihargai gitu. Tapi kalau udah bayar, ngerasa udah bayar, meskipun makan malamnya disiapkan cuma tempe dan sambal, itu pasti diantri. Karena merasa itu sudah jadi haknya. Nah, saya nangkap psikologis ini, dan saya akhirnya bilang sama tim, kita bikin membership aja di YouTube. Suruh bayar yang mau mendapatkan pengajaran saya, tapi bukan untuk cari duit. Makanya bayarnya kalau mau ikut yang membership The Weirdest Family cuma 20.000, nggak sampai 20.000 bahkan 19.900. Dan kalau mau ikut sekolah Alkitabnya nggak sampai 50.000, bahkan per bulan hanya 49.900. Semua sudah bisa mendapatkan materi. Supaya apa? Supaya saudara ngerasa udah bayar, dan akhirnya setiap video yang saya bagikan, saudara akan dengarkan dengan sungguh. Karena merasa tadi, ini hak saya, karena saya sudah bayar. Ya, semoga ditangkap, dan uang yang ada itu tentu akan memberkati kami.
dan kami akan kelola ya. Karena ya tadi ya, semua yang ada tampilan di layar ini kan butuh juga dana, saudara ya. Teknologi software semakin berkembang ya, saya rindu ada berkat Tuhan bisa nanti siapin dana untuk beli komputer yang lebih bagus, terus juga monitor yang lebih besar lagi, supaya kalau saya rekaman enak, kamera yang lebih bagus lagi, dan itu bisa. Tuhan pasti akan berkati, dan Tuhan pasti akan memakai saudara-saudara untuk digerakkan hatinya, memberkati pelayanan kami. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.